Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan NIM 3114240065. Baik, langsung saja saya akan membahas salah satu novel yang berjudul Cantik Itu Luka. Di dalam novel tersebut, saya akan menjelaskan mengenai struktur intrinsik dan ekstrinsik dari novel karya tersebut. Novel Cantik Itu Luka adalah karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2022. Karya ini mengisahkan kehidupan Dewi Ayu, seorang perempuan cantik yang menjadi pekerja seks komersial di kota fiktif Halimunda, serta perjalanan 4 generasi keluarganya yang penuh tragedi, cinta, dan dendam. Dengan latar belakang sejarah Indonesia, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga era pasca kemerdekaan. Novel ini menggambarkan trauma kolektif bangsa yang tercermin dalam kehidupan individu. Tema-tema seperti kecantikan yang menjadi kutukan, kekerasan politik, dan pergolakan sosial diangkat dengan penuh ironi dan kritik tajam. Di dalam novel Cantik Itu Luka, ada struktur intrinsik. Yang pertama, ada tema. Tema utama dalam novel ini adalah tentang penderitaan, kekerasan, dan keindahan yang terjalin dalam sejarah sosial dan politik Indonesia. Novel ini menggambarkan bagaimana trauma sejarah, kolonialisme, kekerasan, dan cinta memengaruhi kehidupan tokoh-tokohnya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Dewi Ayu dengan karakterisasi seorang perempuan keturunan Belanda yang menjadi pekerja seks di masa penjajahan Jepang. Ia digambarkan sebagai tokoh yang kuat, tegar, dan berani menghadapi segala penderitaan hidup. Meski hidupnya penuh tragedi, Dewi Ayu memiliki kecerdasan, humor, dan kebijaksanaan dalam melihat dunia. Peran Dewi Ayu dalam novel Cantik Itu Luka ialah tokoh sentral dalam cerita yang hidupnya menjadi benang merah untuk memahami sejarah keluarganya dan tragedi yang dialami keturunannya. Keunikan Dewi Ayu dikenal sebagai sosok yang cantik tetapi membawa kutukan bagi dirinya dan anak-anaknya. Yang kedua, ada Cantik dengan karakterisasi anak bungsu Dewi Ayu yang memiliki wajah buruk rupa kontras dengan namanya, Cantik. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap konstruksi kecantikan yang selama ini menjadi kutukan keluarganya. Peran Cantik dalam novel Cantik Itu Luka, meskipun dianggap buruk rupa, Cantik memiliki keberanian dan kekuatan untuk melawan nasibnya, menjadikannya lambang harapan dan pembebasan. Yang ketiga, Alamanda. Dengan karakterisasi anak pertama Dewi Ayu digambarkan sebagai perempuan yang sangat cantik dan angkuh. Kecantikannya sering menjadi sumber masalah, termasuk bagi dirinya sendiri. Peran Alamanda dalam novel Cantik Itu Luka terlibat dalam hubungan yang rumit dengan politikus dan suaminya, yang mencerminkan perjuangan perempuan melawan kekerasan patriarki. Keunikan Alamanda, ia menyimpan perlawanan dalam diam terhadap suami yang penuh kekerasan. Yang keempat yaitu Maya Dewi dengan karakterisasi anak kedua Dewi Ayu yang juga cantik dan menjadi korban dari nasib buruk yang mengintai keluarganya. Peran Maya Dewi dalam novel Cantik Itu Luka menjadi bagian dari rangkaian tragedi yang diwariskan kepada keturunan Dewi Ayu. Yang kelima, ada Adi Ayu dengan karakterisasi anak ketiga Dewi Ayu yang memiliki kepribadian khas dan menghadapi nasib tragis yang terkait dengan keindahan dan cinta. Perannya seperti saudara-saudaranya, Adi Ayu juga terjebak dalam kutukan kecantikan keluarga mereka. Yang keenam, ada Maman Gendeng dengan karakterisasi seorang preman dan tokoh masyarakat Halimunda yang memiliki hubungan dan kompleks dengan keluarga Dewi Ayu. Perannya, ia mewakili sisi maskulin dan kekerasan dalam masyarakat yang dihadirkan dalam cerita. Yang ketiga, ada alur. Alur novel ini bersifat non-linear atau tidak berurutan dan menggabungkan berbagai cerita dari masa lalu, masa kini, dan ramalan masa depan.
Pengenalan cerita dimulai dengan Dewi Ayu yang bangkit dari kuburan setelah 21 tahun. Beragam konflik muncul, mulai dari kisah hidup Dewi Ayu, keturunannya, hingga pergulatan dengan cinta, kekerasan, dan nasib. Puncak cerita terjadi ketika nasib tragis yang melibatkan keluarga Dewi Ayu terungkap, termasuk berbagai rahasia masa lalu. Novel memberikan penyelesaian yang tidak sepenuhnya definitif, meninggalkan pembaca dengan refleksi mendalam tentang kehidupan dan penderitaan. Yang keempat ada latar. Yang pertama ada latar waktu, berlatar dari masa penjajahan Belanda, masa kemerdekaan, hingga setelahnya. Yang kedua latar tempat, berlatar di sebuah kota kecil fiktif bernama Halimunda yang menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia dengan segala dinamikanya. Yang kelima, sudut pandang. Novel menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana narator mengetahui semua peristiwa, pikiran, dan perasaan tokoh-tokohnya. Yang keenam ada amanat. Kecantikan tidak selalu membawa kebahagiaan, melainkan seringkali menjadi kutukan. Kekerasan dan trauma sejarah berdampak pada kehidupan manusia. Kehidupan memiliki sisi gelap dan terang yang saling melengkapi, dan manusia harus menerima kedua sisi tersebut. Yang ketujuh, gaya bahasa. Eka Kurniawan menggunakan gaya bahasa yang kaya akan metafora, deskripsi detail, dan unsur magis. Cerita mengandung unsur realisme magis, di mana peristiwa supernatural hadir berdampingan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Penggunaan humor, ironi, dan satire menambah kedalaman makna cerita. Yang kedelapan, konflik. Konflik batin tokoh-tokoh seperti Dewi Ayu yang harus menerima takdirnya, atau anak-anaknya yang menghadapi dilema hidup. Konflik sosial, kekerasan, dan ketidakadilan yang menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia masa lalu. Yang kedelapan ada konflik. Yang pertama, konflik internal. Konflik batin tokoh-tokoh seperti Dewi Ayu yang harus menerima takdirnya atau anak-anaknya yang menghadapi dilema hidup. Yang kedua, konflik eksternal. Konflik sosial, kekerasan, dan ketidakadilan yang menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada masa lalu. Ekstrinsik. Yang pertama ada amanat. Kecantikan bukan segalanya. Novel ini mengkritisi anggapan bahwa kecantikan adalah hal yang paling berharga. Kutukan kecantikan dalam cerita menggambarkan bahwa keindahan fisik seringkali membawa penderitaan baik bagi yang memilikinya maupun orang-orang di sekitarnya. Penerimaan takdir dan perlawanan terhadap nasib. Melalui tokoh-tokohnya, novel ini mengajarkan pentingnya menerima takdir dengan tegar, seperti yang dilakukan Dewi Ayu. Namun, novel juga menekankan perlunya melawan ketidakadilan yang muncul akibat takdir, seperti yang dilakukan oleh Cantik. Dampak kekerasan dan trauma. Kekerasan dan trauma masa lalu, baik dari penjajahan maupun konflik personal, memberikan efek yang panjang pada generasi berikutnya. Amanatnya adalah bahwa kita harus menghadapi trauma dan belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Kritik terhadap patriarki. Novel ini memberikan kritik tajam terhadap sistem patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, seringkali sebagai objek atau korban. Perlawanan tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk melawan ketidakadilan gender. Kekuatan cinta dan keluarga. Meskipun penuh tragedi, novel ini juga menunjukkan bahwa cinta dan hubungan keluarga dapat menjadi kekuatan untuk bertahan hidup dalam situasi sulit. Yang kedua ada nilai-nilai, yaitu nilai moral. Novel ini menekankan pentingnya keberanian, ketegaran, dan perjuangan untuk melawan ketidakadilan. Kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian untuk menghadapi masa lalu menjadi nilai moral penting dalam cerita. Kedua, nilai sosial. Novel ini menggambarkan kondisi masyarakat yang penuh dengan konflik, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Eka Kurniawan mengkritik norma sosial yang merugikan perempuan dan kelompok marginal. Yang ketiga, nilai budaya. Cerita memperlihatkan berbagai adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia, seperti kepercayaan terhadap mistisisme dan mitos.
yang menunjukkan bagaimana budaya tradisional membentuk pandangan hidup masyarakat. Peran sejarah dan budaya kolonial juga digambarkan melalui pengalaman hidup tokoh-tokohnya. Yang keempat, nilai sejarah. Novel ini menyajikan refleksi atas sejarah Indonesia, mulai dari masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Konflik dan tragedi yang dialami tokoh-tokoh mencerminkan bagaimana trauma sejarah memengaruhi individu dan komunitas. Yang kelima, nilai feminisme. Tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini, terutama Dewi Ayu, mewakili perjuangan melawan ketidakadilan yang dihadapi perempuan. Nilai-nilai mengajak pembaca untuk lebih menghargai. Yang kelima, ada nilai feminisme. Tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini, terutama Dewi Ayu, mewakili perjuangan melawan ketidakadilan yang dihadapi perempuan. Nilai ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai dan mendukung perjuangan perempuan. Yang keenam, nilai kemanusiaan. Novel ini menonjolkan nilai-nilai universal seperti cinta, keberanian, dan solidaritas yang tetap relevan terlepas dari latar belakang sejarah atau budaya. Yang terakhir, ada biografi penulis. Eka Kurniawan lahir di Tasikmalaya pada 28 November 1975. Eka Kurniawan adalah penulis Indonesia terkenal yang lulus dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Karya-karyanya seperti Cantik Itu Luka yang diterbitkan pada tahun 2022 dan Lelaki Harimau yang diterbitkan pada tahun 2004 menggabungkan realisme magis dengan kritik sosial dan sejarah Indonesia. Novelnya telah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa dan ia disebut sebagai penerus Pramoedya Anantathur dengan gaya yang tajam dengan penuh ironi. Eka membawa sastra Indonesia ke panggung dunia, Eka Kurniawan membawa sastra Indonesia ke panggung dunia, tetapi tetap rendah hati dan membiarkan karyanya berbicara atas dirinya.